Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang mayat pengantin bagian 3. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpurengang kala karena martisi. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya mobil angkot pun tiba. Dengan terburu-buru ia masuk ke dalam mobil tersebut karena takut bajunya basah. Angkot yang membawa Arini pun melaju perlahan di bawah derasnya guyuran hujan. Setelah kurang lebih 40 menit perjalanan, ia akhirnya tiba di tujuan. Hujan sudah reda, ia memperhatikan sekeliling. Hanya ada bentangan persawahan yang padinya mulai menguning. Sebuah kertas dirogoh dari dalam saku jaketnya. Dia ingin memastikan kalau tidak salah alamat. Ia kemudian celingkukan lalu melihat sebuah papan alamat yang tertancap di pinggiran jalan. Arini mengangguk. Alamatnya sudah benar. Ia tidak nyasar. Tapi di mana rumah majikannya? Ia kemudian memicingkan matanya. Dan dari kejauhan terlihat sebuah rumah berdiri sendirian di ujung persawahan dekat pepohonan bambu. Itu pasti rumahnya, pikir Arini. Sementara di sisi lain, di dalam kamar Putu memeluk mayat istrinya yang setiap hari diolesi pengawet. Ajaibnya, tubuh Sri dari pinggang ke kepala sudah terasa hangat, sebab beberapa hari yang lalu Putu sudah menunaikan tumbal keduanya. Tumbal itu adalah seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Putu membujuk petani tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya dengan iming-iming makanan gratis. Nyatanya ia dijebak lalu dijadikan tumbal makhluk kepala kambing. Dan hari ini akan ada seorang pembantu yang sudah ia pesan dari sebuah yayasan. Putu sangat senang karena sebentar lagi Sri akan bangkit. Ini adalah tumbal terakhir untuk menghidupkan Sri. Setelah itu ia akan pulang dan membangun rumah tangga yang bahagia bersama istrinya. Tidak lama kemudian seseorang mengetuk pintu. Putu beranjak dari tempat tidur. Sebelum membukakan pintu, ia mengintip dari balik tirai jendela kemudian tersenyum tipis. Benar saja, ART pesanannya sudah datang. Dia pasti dikirim dari yayasan untuk menjadi ART. Dengan ramah sekali Putu membukakan pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita berparas cantik. Kulitnya putih. Ada lesung pipi di kanannya. Sorot matanya ramah. Yang membawa tas gendong yang berisi pakaian dan kebutuhan lainnya. Saya Arini, Pak, dari Yayasan Abdi Sentosa. Apa betul ini rumahnya Bapak Putu? Oh, iya, saya Putu. Silahkan masuk. Mereka duduk di sofa. Bagaimana perjalanannya? Nyasar tidak? Syukurlah tidak nyasar, Pak. Jadi begini Arini, saya mau ngasih kamu tugas pertama. Hari ini saya ada urusan sebentar di luar. Kamu bisa jaga rumah dulu kan? Nanti sore saya balik lagi kok. Oh iya bisa kok, Pak. Oh ya, satu lagi. Putu melangkah ke kamar. Itu istri saya. Dia baru meninggal kemarin. Hah? Meninggal, Pak? Tapi tenang, besok jenazahnya akan dikremasi. Lagi pula sebentar lagi akan ada kerabat yang berkunjung kok. Jadi kamu tidak akan sendirian. Kamu bisa kan jaga jenazah istri saya dulu?
Dahi Arini berkerut, ia bingung harus berbuat apa dan mengatakan apa. Ia sebenarnya takut, tapi di sisi lain, hal seperti ini adalah bagian dari tugas. "Bisa kan?" tanya Putu menyadarkan lamunan Arini. "Tapi benar kan Pak? Nanti akan ada kerabat Bapak yang berkunjung." "Iya, kamu jangan khawatir. Mereka pasti akan datang kok Arini." Arini mengangguk, baginya tugas pertama ini sangat aneh dan juga menakutkan. "Sekarang kamu bisa bantu saya." "Bantu apa Pak?" "Meluluri jenazah dengan pengawet." Jantung Arini terasa mau copot. Baru kali ini saja di dalam hidupnya ada yang minta tolong bantuan untuk meluluri jenazah. Boleh Pak." Ragu-ragu Arini menuruti permintaan Putu. Dan ketika Arini masuk ke dalam kamar tersebut, saat itu juga Putu mengurungnya. Pintu itu dikunci dari luar. Arini berteriak meminta tolong, tapi siapa pula yang akan mendengarnya? Jelas-jelas di sana hanya ada satu rumah saja. Dengan tangan bergetar, Arini mencari telepon genggamnya di saku jaket. Namun sialnya, telepon genggamnya ada di dalam tas dan tas itu tertinggal di ruang tamu. Putu tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang karena sebentar lagi istrinya akan hidup kembali. Namun Putu heran kenapa wanita itu tidak kunjung mati. Biasanya makhluk berkepala kambing langsung muncul dan memakan tumbalnya, tapi kali ini berbeda. Tangisan Arini masih terdengar dari dalam kamar. Putu mondar-mandir sambil garuk-garuk kepala. Ia heran kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah tumbalnya terlalu muda sehingga makhluk tersebut tidak mau memakannya? Putu tidak mau membukakan pintu kamar itu. Ia masih berharap semoga tumbalnya bisa diterima. Kemudian dari lubang kunci ia mengintip Arini. Wanita itu sedang duduk memeluk dengkul di sudut kamar sambil menangis ketakutan. Sementara itu dari dalam kamar, Arini ingin sekali kabur, tapi ada teralis yang terpasang di jendela kamar sehingga Arini tidak bisa kabur sama sekali. Setelah 5 jam terkurung, Arini berhenti menangis. Ia bangun dan berjalan mendekati mayat Sri. Wajah mayat tersebut tampak segar, seperti bukan orang mati. Ragu-ragu Arini menyentuh kening Sri. Ia kaget karena kening mayat itu terasa hangat. Namun saat ia menempelkan lengannya di bagian dada kiri, tidak terasa ada detak jantung di sana. "Pak Putu, sampai kapan aku akan dikurung, Pak? Apa maksudnya semua ini?" Tidak ada jawaban dari Putu. Arini kembali duduk di pojokan kamar. Ia memperhatikan sekeliling. Kamar yang tidak terurus, baju kotor terserak di mana-mana, bercak darah kering menempel di dinding, dan ceker ayam yang sudah mengering bergelantungan di atap. "Tempat apa ini?" tanya Arini dalam hatinya. Pastilah Putu sedang melakukan sebuah ritual. Malam semakin larut, tidak terasa Arini tertidur di atas lantai. Putu mengintipnya dari lubang kunci. Ia berdecak kesal. Kenapa tumbalnya belum juga disantap makhluk berkepala kambing itu? Tengah malam Arini terbangun karena mendengar suara gesekan, seperti seseorang sedang menggesekkan tubuhnya ke tembok. Masih dalam keadaan kantuk, ia berdiri mencari sumber suara tersebut. Di sudut kanan kamar terlihat seseorang sedang berdiri membelakanginya. Ia ketakutan dan berteriak karena setelah diperhatikan lagi, ternyata manusia itu berkepala kambing. Arini menggedor-gedor pintu minta dikeluarkan. Pak Putu, tolong Pak. Putu yang sedang tidur di atas sofa seketika tergerak bangun. Ia langsung tersenyum. Pasti makhluk gaib itu sedang melakukan aksinya, pikirnya Putu. Perlahan Putu mengintipnya lagi dari lubang kunci. Tanpa ia sadari, sebuah obeng muncul dari lubang kunci tersebut lalu menusuk bola mata kanannya.
Darah mengucur, Putu menjerit kesakitan. Ia mundur dengan langkah terhuyung hingga ambruk ke lantai. Kakinya dientak-entakan ke lantai. Menahan rasa perih, ia kemudian mengempaskan apapun yang ada di hadapannya. Mengamuk tidak karuan, sudah dapat dipastikan mata kanannya buta. Obeng yang ditusukkan oleh Arini tepat sekali mengenai mata Putu. "Sialan!" Putu berteriak kesakitan, wajahnya berkeringat. "Keluarkan aku dari sini, iblis sialan!" teriak Arini dari dalam kamar. Lengannya masih memegangi obeng yang tidak sengaja ia temukan di kolong tempat tidur Sri. Sosok berkepala kambing tidak menampakkan wujudnya lagi. Arini baru sadar kalau gelang jimat dari ayahnya lah yang melindunginya dia dari gangguan jin jahat. Berkali-kali Arini menghujamkan obeng tersebut pada engsel pintu. Semakin lama engsel itu semakin mereka. Sementara itu di luar, Putu masih menjerit kesakitan. Tangannya meraba sembarang arah mencari kunci kamar. Putu sudah kehabisan kesabaran. Ia ingin menghabisi wanita tersebut. Setelah menemukan kunci, ia beranjak ke dapur untuk mengambil golok. Dengan patah-patah, ia berjalan sambil memegangi mata kanannya. Kali ini dia akan menghabisi wanita itu. Putu membuka pintu kamar. Ia menerjang Arini yang berdiri 2 meter di hadapannya. Golok diayunkannya ke sembarang arah karena tangan kanannya masih memegangi mata yang berlumuran darah. Arini berhasil menghindari golok tersebut. Ia kemudian berteriak sambil menusukkan obeng ke mata sebelah kirinya Putu. Ia mundur beberapa langkah lalu ambruk. Obeng tersebut masih tertancap di mata Putu. Golok di tangannya lepas. Kali ini Putu menjerit kesakitan. Arini hilang kendali, entah karena panik atau entah apa. Dia naik ke atas badan Putu kemudian mencabut obeng tersebut. Dengan brutal ia tusukkan berkali-kali obeng itu ke leher Putu. Arini mengamuk, darah dari leher Putu muncrat ke wajahnya. Lelaki itu kejang-kejang lalu tewas dengan mengenaskan. Obeng masih tertancap di lehernya. Setelah itu Arini langsung melarikan diri. Mayat Putu bersimbah darah terkapar di lantai. Sedangkan Sri masih terbaring tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Di sisi lain, "Ayah, rumah yang di dekat sawah itu bagaimana?" "Oh, itu dipinjam temanku, Ma." Pagi itu Wayang sedang duduk di beranda rumah. Istrinya muncul dari dalam rumah membawakan segelas teh manis. "Ayah sebaiknya tengok ke sana. Tanya mau sampai kapan dipinjam. Lagian lebih baik dia sewa saja kan? Ngapain pula ayah baik banget sih?" "Ayah bingung, Mah. Putu itu teman baik ayah. Jadi tidak sampai hati kalau nyuruh dia buat nyewa." "Ya, tidak bisa begitulah ayah. Itu kan aset keluarga. Ya sudah, ayah tengok saja dulu. Lihat keadaan rumah. Takutnya ada yang rusak." "Iya udah, besok ayah tengok ke sana ya." Pagi sekali Wayang berangkat naik motor bebek. Setibanya di sana, dia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dipanggil-panggil pun Putu tidak menyaut. Ia masuk ke dalam kamar dan terkejut saat melihat mayat Putu terkapar di lantai. Banyak darah kering tercecer. Mayat itu sudah membusuk. Wayang panik. Buru-buru ia berlari keluar. Namun saat hendak menuju pintu, tiba-tiba pintu tersebut tertutup dengan sendirinya. Lalu ada sesuatu yang menarik kaki kanannya sehingga Wayang terjatuh ke lantai. Tubuhnya diseret masuk ke dalam kamar. Pintu pun tertutup rapat. Ia berteriak meminta tolong tapi tidak ada siapapun di sana. Dadanya turun naik, keringat bercucuran di dahi. Setelah diseret kakinya berhasil lepas, ia menggedor-gedor pintu kamar, mencoba untuk mendobraknya namun tetap tidak berhasil. Ada mayat Sri di atas tempat tidur, juga mayat Putu yang busuk membuat Wayang mual-mual.
Kamar itu remang sebab tirai jendela tertutup rapat. Cahaya hanya masuk dari ventilasi udara yang kecil. Wayang tidak tahu makhluk apa barusan yang menyeret kakinya. Ia tidak melihat apapun, sehingga akhirnya di pojok kanan ruangan dekat dengan tempat tidur Sri, muncul sesosok bayangan manusia berkepala kambing. Ia perlahan mendekat. Wayang semakin berteriak ketakutan. Makhluk itu meluruskan telunjuknya ke wajah Wayang, dan seketika Wayang tidak bisa berbicara. Lidahnya putus lalu jatuh ke lantai. Disusul bola-bola matanya menggelinding ke sana kemari. Wayang berlutut, tubuhnya bergetar seperti ikan hidup yang baru saja dibanting. Satu persatu organ tubuh Wayang jatuh, termasuk kelaminnya. Dan sekali hisapan saja, makhluk itu menyedot semua organ tubuh Wayang, menelan sisa tubuhnya bulat-bulat. Sesaat setelah makhluk itu menyantap Wayang, dengan ajaib jari telunjuk Sri bergerak. Tubuhnya hangat, ada detak jantung di dada kirinya. Di bagian leher nadinya kembali berdenyut. Dalam sekali tarikan nafas, Sri hidup kembali. Matanya melotot seperti baru saja mengalami kejadian mengerikan. Ia meraba tubuhnya yang masih berpakaian pengantin. Di mana ini? Kenapa aku ada di sini? Tanyanya dalam hati. Ia perlahan duduk dan masih dalam posisi di atas tempat tidurnya. Diperhatikan sekeliling ruangan, kamar yang remang bau busuk menguar menusuk hidung. Sontak saja ia terkejut saat mendapati mayat Putu terkapar mengenaskan di lantai. Namun saat akan turun dari tempat tidur, kepalanya terasa sakit sekali. Sri mengatur nafasnya. Walau terasa sakit, ia tetap memaksakan tubuhnya untuk turun dari tempat tidur. Langkahnya patah-patah mendekati Putu. Mayatnya sudah membusuk. Sri menangis. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seingatnya terakhir kali dia bersama Putu di pesta pernikahannya. Setelah itu ia merasa dadanya sakit dan tidak sadarkan diri. Setelah menangisi Putu, ia melangkah keluar rumah. Dilihatnya bentangan sawah. Jauh di sana ada sebuah jalan membentang dengan lalu lalang kendaraan. Sri berjalan telanjang kaki. Dia ingin meminta tolong kepada siapapun untuk mengevakuasi jenazah Putu. Di pinggir jalan Sri berhasil menurunkan seorang pengendara motor. Lelaki itu terheran-heran kenapa ada pengantin yang nyaker berdiri di pinggiran jalan. Setelah mendengar penjelasan Sri, ia terkejut dan segera menelepon polisi. Tidak lama berselang polisi berdatangan. Rumah tersebut langsung dilingkari garis polisi. Jenazah Putu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Dari luka yang ada di sekujur tubuh Putu, jelas sudah kalau itu adalah sebuah pembunuhan. Polisi masih memburu siapa pelakunya. Sementara itu, kedua orang tua Putu sangat terpukul atas kematian anaknya. Mereka ingin pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Soal Wayang, ia dinyatakan hilang. Jelas saja tidak ada orang yang tahu keberadaan Wayang. Lelaki itu ditelan bulat-bulat oleh makhluk berkepala kambing. Istrinya menangis setiap hari. Dia tidak sanggup kalau harus kehilangan suami tercintanya. Orang-orang ketakutan saat melihat Sri kembali. Yang mereka tahu Sri itu sudah mati. Kemunculannya benar-benar menggemparkan semua orang. Perlahan Sri mulai dijauhi. Banyak warga yang takut padanya, tapi tidak semua orang takut. Ada juga yang menganggap kalau Sri hanyalah mati suri saja. Saat ia diminta bercerita tentang pengalaman kematiannya, Sri selalu menjawab tidak tahu. Memang benar kalau Sri tidak merasakan apa-apa saat meninggal. Akibat kematiannya yang singkat itu, banyak hal dalam hidup Sri yang berubah. Yang ia tidak suka adalah dijauhi orang-orang, karena masih saja ada orang yang takut berdekatan dengannya. Ia sempat kesulitan mencari pekerjaan, sebab para pemilik kebun sudah mendengar kalau Sri pernah meninggal. Setelah mondar-mandir mencari pekerjaan, akhirnya ada juga yang menerima Sri sebagai pemetik cabai. Ada satu hal yang tidak diketahui orang-orang tentang Sri setelah bangkit dari kematian. Dia selalu diikuti oleh makhluk berkepala kambing.
Makhluk itu sering datang ke mimpi Sri, tidak jarang juga menampakkan diri di pojokan kamar. Sri selalu ketakutan dan berteriak kalau melihat makhluk mengerikan tersebut. Seperti malam itu, hujan mengguyur dengan deras, sedangkan Sri sedang tertidur pulas di kamarnya. Tirai di kamarnya berkibar-kibar tertiup angin. Percikan air hujan masuk perlahan membasahi lantai. Sri terbangun. Ia mengucek matanya yang terasa kantuk. Terlihat semakin jelas dari balik jendela kamarnya. Sesosok bayangan manusia berkepala kambing sedang memperhatikannya. Bayangan itu muncul tenggelam tersorot cahaya petir. Sri berteriak ketakutan. Kali ini makhluk tersebut bukan hanya menampakkan diri, tapi mendekati Sri. Tubuhnya menembus jendela, matanya melotot, lidahnya melambai. Sosok itu telanjang bulat, tanduknya melengkung sempurna. Sri. Suara mengerikan keluar dari makhluk tersebut. Disambut teriakan Sri yang sangat ketakutan. Tetangga Sri sebenarnya sering mendengar teriakannya, tapi mereka tidak mau ambil resiko. Yang mereka yakini kalau Sri sudah meninggal, dan itu mengerikan. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri. Sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.